kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Demikian kesaksian firman Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti pertolongan Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dari sebuah peristiwa kita bisa melihat bagaimana Tuhan menolong, Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Di tengah kesibukan, di tengah kerumunan, di tengah banyaknya orang yang datang minta tolong, dia Tuhan tetap tenang memberikan pertolongan kepada kita. Saya melihat seorang penjual siomay, penjual bakso tusuk. Ketika orang ramai hendak membeli barang dagangan yang dijajakannya, dia dengan santai berkata, "Tenang, semua pasti dapat. Tenang, semua pasti kebagian." Ini hal yang luar biasa. Di tengah kesibukan, kerepotan dia masih bisa mengingatkan para pelanggannya untuk tenang, tetap tenang, dan semua pasti kebagian. Dalam hidup ini ada suatu ketika kita perlu tenang dalam menanti pertolongan Tuhan. Kenapa harus tenang padahal masalah sedang datang silih berganti, ketakutan, kegentiran, bahkan hal-hal yang patut buat kita untuk khawatir, yang patut membuat kita meninggalkan Tuhan, yang patut membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Namun ada suatu ketika kita diminta untuk diam. Diam bukan berarti pasif dan tidak berbuat apa-apa. Arti kata diam lebih kepada makna terciptanya situasi yang tenang dalam hati dan pikiran kita, bahwa kita percaya dan menerima sepenuhnya setiap tindakan dan keputusan yang Tuhan berikan dan berlaku bagi hidup kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, di renungan Katolik, harian Katolik, saya mengutip berkata, di tengah pergumulan dan masalah, kita harus mensyukuri dalam menanti pertolongan Tuhan. Butuh kesabaran dan ketekunan. Butuh kesabaran dan ketekunan dalam menanti pertolongan Tuhan. Bukan berarti dikatakan dengan diam tanpa ada usaha dari kita. Kita masih diminta untuk berusaha. Berusaha dalam arti kita berdoa dan melakukan yang menjadi bagian kita. Dan ketika bagian Allah diberikan, maka kita diminta dengan iman untuk menanti di dalam iman kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mari kita boleh belajar menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang terus melakukan penantian dalam menanti pertolongan Tuhan, agar kita tetap tenang di tengah permasalahan yang besar. Dan ketika pertolongan seolah-olah belum datang, kita tetap setia menanti, karena waktu Tuhan jauh lebih baik daripada waktu kita. Cara Tuhan selalu ajaib yang akan Dia wujud nyatakan kepada kita dalam pertolongan yang akan diberikan dan dikirimkan kepada kita. Tetap semangat, tetap setia mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, menanti pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan.
sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelakunya, sehingga kami dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berkarya di dalam iman kami kepada Kristus, dan dalam menanti pertolongan Tuhan kami juga diberikan kesetiaan dan tepat pada waktunya Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.